segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Satuan adalah pembanding suatu pengukuran. Dalam fisika terdapat dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu seperti dalam tabel. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti dalam tabel di bawah. Konversi satuan. Di dalam pengkonversian suatu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut, yang masing-masing memiliki satuan berbeda, tetapi memiliki besaran yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Notasi ilmiah. Dalam melakukan pengukuran, seringkali kita berhadapan dengan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, sehingga kita kesulitan memahaminya. Untuk menyelesaikan masalah itu, disusunlah bilangan secara ilmiah, yang disebut notasi ilmiah. Dimensi. Dalam fisika banyak yang sebenarnya terbentuk atau tersusun dari besaran lain, atau besaran yang satu dengan yang lainnya sebenarnya sejenis. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lainnya. Contoh dimensi besaran pokok yaitu seperti dalam tabel. Contoh dimensi besaran turunan yaitu seperti dalam tabel. Pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandarkan. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Penggunaan alat ukur yang sudah distandarkan, maka siapapun yang melakukan pengukuran, dimanapun pengukuran itu dilakukan dan kapanpun pengukuran dilaksanakan, akan memberikan hasil yang relatif sama. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Idealnya, sebuah alat ukur memiliki accuracy, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahan relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Pengukuran besaran pokok. Pengukuran besaran pokok ada 3, yaitu 1. Pengukuran besaran panjang bisa dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. 2. Pengukuran besaran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, antara lain neraca Ohaus, neraca lengan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Salah satu jenis neraca yang digunakan di laboratorium adalah neraca lengan. 3. Pengukuran besaran waktu. Biasanya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch biasanya mempunyai 3 tombol, yaitu tombol start, tombol stop, dan reset. Ada 2 jenis stopwatch, yaitu stopwatch manual dan stopwatch elektronik. Ketidakpastian pada pengukuran. Pada dasarnya, setiap pengukuran akan menghasilkan nilai yang benar atau tidak tepat sama dengan sebenarnya. Artinya, sebuah hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian pada pengukuran ada 2, yaitu 1. Ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar x0. 2. Ketidakpastian mutlak dan relatif. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketepatan pengukuran, bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu makin kecil ketidakpastian relatif, makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. A. Pengukuran tunggal
adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. B. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran.